Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Tika pada video pembelajaran remedial materi bangun ruang sisi datar kelas 8 SMP. Yuk kita sama-sama belajar pada materi diagonal bidang, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal kubus dan balok part 2. Pada video part 1 kita sudah belajar menentukan banyak diagonal bidang, banyak diagonal ruang, dan juga banyak bidang diagonal pada balok dan kubus. Kita juga sudah menyebutkan contoh-contohnya ya. Nah, sekarang pada video part 2 kita akan belajar menentukan panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, dan juga luas bidang diagonal pada balok dan kubus. Nah, pada tes diagnosis kemarin banyak loh dari adik-adik yang belum bisa mengerjakan soal untuk menentukan panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, dan juga luas bidang diagonal. Yuk kita sama-sama belajar lagi, siapkan catatannya, dan let's start. Bagaimana kita mencari panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruang pada kubus dan balok? Kita harus mengingat teorema Pythagoras. Coba kalian ingat-ingat pada kelas 8 semester 2 bab 1. Kalian belajar tentang teorema Pythagoras. Jika ada segitiga ABC dengan tingginya A, kemudian panjang sisi alasnya B dan panjang sisi miringnya itu C, bagaimana kita mencari AB atau panjang sisi miring? Ya, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CA kuadrat. Atau AB sama dengan akar BC kuadrat ditambah AC atau CA kuadrat. Kemudian C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang kita akan mencari panjang diagonal bidang pada kubus. Perhatikan akuarium berikut. Akuarium ini merupakan contoh benda berbentuk kubus. Jika kita modelkan seperti gambar berikut. Ada kubus ABCDEFGH dengan panjang sisinya S. Garis BD merupakan contoh diagonal bidang kubus ABCDEFGH. Maka bagaimana kita mencari panjang BD? Coba kalian perhatikan segitiga ABD. Siku-siku di A. Maka BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Atau BD sama dengan akar AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Sehingga BD sama dengan akar S kuadrat ditambah S kuadrat. Atau bisa kita tuliskan juga BD sama dengan akar 2S kuadrat. Sehingga BD sama dengan S akar 2. Jadi diingat-ingat, rumus dari panjang diagonal bidang pada kubus adalah S akar 2, dengan S adalah panjang sisi dari kubus. Kemudian kita akan menentukan panjang diagonal ruang pada kubus. Perhatikan akuarium berikut yang berbentuk kubus. Kita modelkan dengan kubus ABCDEFGH dengan panjang sisinya adalah S. Kita tahu tadi garis BD merupakan diagonal bidang pada kubus ya, dengan panjangnya S akar 2. Garis BH merupakan contoh diagonal ruang kubus ABCDEFGH. Maka bagaimana kita menentukan garis BH? Tentukan panjangnya ya. Perhatikan segitiga BDH dengan siku-siku di D. Maka BH kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah BD kuadrat. Atau BH sama dengan akar DH kuadrat ditambah BD kuadrat. BH sama dengan akar S kuadrat ditambah S akar 2 dikuadratkan. Atau bisa kita tuliskan menjadi BH sama dengan akar 3S kuadrat. Sehingga BH sama dengan S akar 3. Jadi, panjang diagonal ruang pada kubus adalah S akar 3, dengan S merupakan panjang sisi dari kubus tersebut. Sampai sini paham? Kita lanjutkan ya. Kemudian kita akan mencari luas bidang diagonal pada kubus. Seperti tadi kita modelkan akuariumnya menjadi kubus ABCDEFGH. Bidang BDHF merupakan contoh bidang diagonal pada kubus ABCDEFGH. Maka bagaimana kita menentukan luas bidang BDHF? Nah, BDHF itu kan bentuknya persegi panjang ya.
maka luasnya adalah BD dikali DH atau S akar 2 dikali S. Karena tadi BD merupakan panjang diagonal bidang ya. Kemudian DH-nya adalah sisi dari kubus tersebut. Jadi luas BDHF adalah S akar 2 dikali S. Atau rumus umum dari luas bidang diagonal adalah panjang diagonal bidang dikali panjang sisi. Perhatikan ya, panjang diagonal bidang dikali panjang sisi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mencari panjang diagonal bidang pada balok. Perhatikan akuarium berbentuk balok berikut. Kita modelkan menjadi balok PQRS TUVW dengan panjangnya P, lebarnya L, dan tingginya T. Garis PR, garis yang merah ini, merupakan contoh diagonal bidang balok PQRS TUVW pada bidang alas. Lihat bidang alas ya, di bawah. Maka panjang garis PR adalah, perhatikan segitiga PQR, siku-siku di Q. Maka PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Atau PR sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PR sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Jadi untuk panjang diagonal bidang balok pada bidang alas dan bidang atas adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Kemudian kita menentukan lagi panjang diagonal bidang balok yang lainnya. Nah, kita modelkan seperti tadi ya pada balok PQRS TUVW dengan panjangnya P, lebarnya L, dan tingginya T. Garis PU itu yang warna ungu ini ya, merupakan contoh diagonal bidang balok PQRS TUVW pada bidang depan. Lihat, dia berada di bidang depan. Maka panjang garis PU adalah, coba kalian perhatikan segitiga PQU, siku-siku di Q. Maka PU kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QU kuadrat. Atau PU sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QU kuadrat. Sehingga PU sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi ingat-ingat ya, jika dia diagonal bidang balok pada bidang depan atau bidang belakang, maka panjangnya adalah akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian kita lihat lagi. Tadi sama ya, dimodelkan dengan balok PQRS TUVW dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T. Nah, perhatikan balok PQRS TUVW berikut dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T. Garis ST, garis yang warna orange ini, merupakan contoh diagonal bidang pada balok PQRS TUVW pada bidang samping. Lihat, dia berada di bidang samping. Maka panjang garis ST bagaimana? Coba kalian perhatikan segitiga PST dengan siku-siku di P. Maka ST kuadrat sama dengan SP kuadrat ditambah PT kuadrat. Atau ST sama dengan akar SP kuadrat ditambah PT kuadrat. Atau kita tuliskan ST sama dengan akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi ingat ya, jika dia diagonal bidang balok di bidang samping, maka panjangnya adalah akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi pada balok panjang diagonal bidangnya ada 3 ya. Untuk bidang alas dan atas, bidang depan dan belakang, kemudian bidang samping kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan mencari panjang diagonal ruang pada balok. Perhatikan model balok PQRS TUVW berikut dengan panjang P, lebar L, dan tingginya T. Tadi kita tahu garis PR merupakan diagonal bidang dari balok ya. Dengan kita panjangnya tahu tadi akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Garis RT, lihat garis RT, garis yang warna biru ini merupakan contoh diagonal ruang balok PQRS TUVW. Maka panjang garis RT-nya berapa?
Coba kalian perhatikan segitiga PRT, siku-siku di P. Maka RT kuadrat sama dengan PT kuadrat ditambah PR kuadrat. Atau RT sama dengan akar PT kuadrat ditambah PR kuadrat. Atau bisa kita tuliskan juga menjadi RT sama dengan akar T kuadrat ditambah akar P kuadrat ditambah L kuadrat dikuadratkan ya. Atau RT sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi panjang diagonal ruang pada balok hanya ada satu rumus, yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian kita akan mencari luas bidang diagonal pada balok. Perhatikan model balok PQRS TUVB berikut. Bidang PQVB merupakan contoh bidang diagonal balok PQRS TUVB. Maka bagaimana kita mencari luasnya? Lihat, bidang PQVB merupakan bentuknya apa? Ya, persegi panjang ya. Maka untuk mencari luas PQVB adalah PW dikali PQ, atau luas bidang diagonal yaitu panjang diagonal bidang dikali panjang sisi. Sama seperti pada kubus tadi ya, rumus dasarnya yaitu panjang diagonal bidang dikali panjang sisi, tergantung nanti bidang diagonal mana yang ditanyakan. Jadi panjang diagonal bidang dan panjang sisinya menyesuaikan ya untuk balok. Sekarang coba kita kerjakan contoh soal berikut. Nah, contoh soal ini merupakan soal tes diagnosis kemarin ya. Perhatikan gambar di samping. Diketahui balok KLMN OPQR dengan panjang KL-nya 12 cm, kemudian panjang KN-nya 9 cm, dan panjang LP-nya 8 cm. Seperti ini ya gambarnya. Tentukan A panjang LN. LN ini ya yang warna merah. Yang B panjang LR yang garis warna biru. Kemudian yang C luas bidang LNRP. Yuk kita bahas bersama. Diketahui tadi baloknya seperti ini ya, dengan KL sebagai panjang atau P sama dengan 12 cm. Kemudian KN yang ini sebagai lebar atau L sama dengan 9 cm. Dan LP yang ini sebagai tinggi atau T sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah panjang LN, garis yang warna merah ini ya LN. Maka kalian perhatikan segitiga KLN, siku-siku di K. Maka garis LN merupakan diagonal bidang balok pada bidang alas. Coba ingat-ingat pada bidang alas. Maka panjang LN sama dengan akar KL kuadrat ditambah KN kuadrat. Karena pada bidang alas, maka rumusnya bisa kita tuliskan sebagai akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Lihat, KL di sini sebagai P dan KN sebagai L. Ya. Kemudian kita masukkan saja angkanya menjadi akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hasilnya yaitu akar 144 ditambah 81 atau akar 225, yaitu 15. Apa kesimpulannya? Jadi panjang LN adalah 15 cm. Mudah bukan? Kemudian kita kerjakan soal selanjutnya. Diketahui tadi baloknya seperti ini, dengan sama ya, KL sebagai panjang atau P yaitu 12 cm, kemudian KN-nya sebagai lebar atau L yaitu 9 cm, dan LP-nya sebagai tinggi atau T yaitu 8 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang LR. LR ini garis yang warna biru. Kemudian kita jawab coba ya. Garis LR merupakan diagonal ruang pada balok. Lihat, LR merupakan diagonal ruang ya. Maka panjangnya bagaimana? Kita perhatikan segitiga LNR. Ini ya LNR. Maka LR karena dia merupakan
diagonal ruang balok rumusnya menjadi akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Hanya ada satu rumus ya untuk panjang diagonal ruang pada balok. Tinggal kita masukkan saja, yaitu akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Seperti ini hasilnya. Kemudian akar 289 hasilnya. Kita akarkan yaitu 17. Kesimpulannya apa? Ya, jadi panjang LR adalah 17 cm. Ingat-ingat ya, LR tadi merupakan diagonal ruang. Jadi rumusnya hanya satu pada balok, yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Gitu ya. Kemudian kita kerjakan soal yang C. Diketahui tadi balok seperti ini KLMNOPQR dengan yang ditanyakan yaitu luas bidang LNRP. Diketahui LN-nya ini merupakan panjang diagonal bidang yaitu 15 cm. Kemudian LP-nya adalah panjang sisinya yang dimaksud pada bidang ini ya, yaitu 8 cm. Coba kita jawab. Bidang LNRP merupakan bidang diagonal pada balok. Maka rumusnya yaitu panjang diagonal bidang dikali panjang sisi. Di sini diagonal bidangnya yaitu LN dan panjang sisinya yaitu LP. Jadi LN dikali LP atau 15 dikali 8 hasilnya yaitu 120. Kesimpulannya, jadi luas bidang LNRP adalah 120 cm persegi. Kita kerjakan contoh soal selanjutnya. Pak Hasan sedang membuat mainan kayu berbentuk kubus dengan panjang sisinya 12 cm. Mainan tersebut akan dihias menggunakan pita berwarna emas dengan menempelkan pada setiap sisi secara menyilang. Berapakah panjang pita emas yang dibutuhkan Pak Hasan? Nah, modelnya seperti gambar berikut ya. Jadi pita emasnya dipasang menyilang pada setiap sisinya. Dengan panjang sisi dari mainan kayu tersebut adalah 12 cm. Diketahui ya tadi gambarnya seperti ini dengan panjang sisi mainan atau panjang sisi kubus karena dia bentuknya kubus, yaitu S sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan berapakah panjang pita emas yang dibutuhkan Pak Hasan? Kita jawab bersama. Panjang pita emas yang dibutuhkan Pak Hasan sama dengan panjang total diagonal bidang pada kubus. Lihat ya, pitanya ditempel menyilang itu sama dengan diagonal bidang dari kubus ya. Maka panjang diagonal bidang kubus itu kan S akar 2. Tadi kita tahu S-nya yaitu 12 cm, sehingga kita masukkan saja menjadi S akar 2 atau 12 akar 2. Kemudian lihat, panjang pita emas yang dibutuhkan Pak Hasan itu sama dengan panjang total diagonal bidang dari kubus. Diagonal bidang dari kubus ada berapa? Iya, ada 12 ya, karena ada 6 sisi dan setiap sisinya punya 2 diagonal bidang ya, maka ada 12 diagonal bidang, sehingga panjang total diagonal bidang kubusnya yaitu 12 dikali 12 akar 2 atau 144 akar 2. Sehingga kesimpulannya apa? Ya, jadi panjang pita emas yang dibutuhkan Pak Hasan adalah 144 akar 2 cm. Sekarang kita review hasil dari pembelajaran kita kali ini. Pada video part 1 kita sudah belajar menentukan banyak diagonal bidang pada kubus dan balok, yaitu ada 12. Karena balok dan kubus punya 6 bidang. Nah, setiap bidangnya itu punya 2 diagonal bidang, jadi totalnya ada 12. Kemudian banyak diagonal ruang yaitu ada 4. Kemudian banyak bidang diagonalnya ada 6. Kemudian pada kubus kita juga sudah belajar tadi panjang diagonal bidangnya yaitu S akar 2. Sedangkan panjang diagonal ruangnya yaitu S akar 3. Dengan S merupakan panjang sisi dari kubus tersebut. Kemudian pada balok, panjang diagonal bidangnya tadi kita belajar ada 3 ya. Yang pertama yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat untuk diagonal bidang pada sisi alas dan sisi atas. Kemudian ada juga akar P kuadrat ditambah T kuadrat untuk
panjang diagonal bidang pada sisi depan dan sisi belakang. Kemudian yang ketiga, ada akar L kuadrat ditambah T kuadrat untuk panjang diagonal bidang pada sisi samping kanan dan kiri. Jadi ada 3 ya untuk balok panjang diagonal bidangnya. Kemudian untuk panjang diagonal ruangnya hanya ada satu rumus, yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Kemudian luas bidang diagonal pada kubus dan balok ada satu rumus dasar, yaitu panjang sisi dikali panjang diagonal bidang. Nah, tergantung nanti bidang diagonal mana yang dimaksud pada soal. Ingat-ingat ya ini. Sekarang kalian coba kerjakan latihan soal berikut ya. Pak Rudi sedang membangun sebuah kolam ikan berbentuk balok dengan ukuran 8 meter dikali 6 meter dikali 5 meter. Pak Rudi telah menyiapkan kerangka untuk fondasi yang terbuat dari besi. Agar kerangka tersebut tegak lurus, maka setiap pojokan yang berhadapan akan disangga dengan besi yang kuat. Berapakah panjang besi penyangga yang dibutuhkan Pak Rudi? Jadi yang ditanyakan di sini adalah panjang besi penyangga ya, bukan besi kerangka tapi besi penyangganya. Nah, permasalahan di samping dapat kita modelkan dengan gambar berikut. Misalkan kolamnya itu kan bentuknya balok, kita modelkan dengan balok ABCDFGH. Kemudian besi kerangkanya itu ini ya, yang tingginya yaitu garis AE, garis DH, garis BF, dan garis CG. Kemudian yang ditanyakan adalah besi penyangga. Besi penyangganya ini yang warna-warni ini ya, dia merupakan diagonal ruang pada balok. Nah, kalian coba cari, kemudian tentukan berapa panjang besi penyangga yang dibutuhkan Pak Rudi. Berarti 4 ini ya, 4 besi penyangga ini kalian cari, yang warna-warni ini panjangnya dicari, kemudian dijumlahkan. Jika kalian bingung, bisa berdiskusi dengan teman kalian ya. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan disimak lagi ya videonya agar kalian lebih paham. Jangan lupa tersenyum dan tetap jaga kesehatan ya. See you on next video and bye.